setiap perempuan itu hebat ya, tapi memang tidak semua perempuan bisa menjadi ibu. Halo Bimom, selamat datang di podcast Bemomio, persembahan spesial dari Bemomio sebagai teman wanita dalam memenuhi nutrisi kehamilan. Halo Moms and Dads di rumah, apa kabar nih? Wah, kembali lagi ya bersama dengan saya Prisa. Di kali ini kita akan spesial lagi nih, membahas terkait dengan apa sih yang dibutuhkan untuk ayah Moms and Dads di rumah. Nah, tentu aja jangan khawatir. Untuk tema kali ini kita udah menyiapkan, Bemomio sudah menyiapkan hal yang spesial banget gitu ya untuk Moms and Dads di rumah. Kenapa? Karena di sini sudah ada salah satu narasumber yang spesial yang tentunya bisa mengedukasi para Moms and Dads yang ada di rumah. Jadi untuk para Moms and Dads yang ada di rumah, tetap stay tune terus dan ikutin podcast ini sampai akhir. Oke deh, karena tadi Prisa di sini sudah menjelaskan bahwa program podcast ini merupakan podcast spesial. Kenapa sih? Karena di sebelah Prisa sekarang sudah ada narasumber spesial yaitu Bidan Linda. Halo Bidan. Halo juga. Oke, sebelumnya nih ya, Moms and Dads di rumah, Bidan Linda ini merupakan Ketua IBI atau Ikatan Bidan Indonesia Cabang Bogor. Gitu ya Bu Bidan ya? Betul sekali, Oke, betul boleh sekali. nih Bu Bidan disapa dulu Moms and Dads yang ada di rumah dan perkenalan sedikit nih terkait dengan Bu Bidan. Oke, baik. Selamat pagi semuanya, Mom and Dad Iya, ya. betul. Oke, saya perkenalkan, nama saya Bidan Linda Ratnayanti. Kebetulan saat ini saya berdomisili di Kabupaten Bogor dan profesi saya sebagai bidan dari tahun berapa ya, saya tahun 1994 ya. Oke. Jadi mungkin masih zamannya dahulu SPK ya. Nah, sekarang saya kebetulan berprofesi sebagai bidan di salah satu puskesmas di Kabupaten Bogor. Kabupaten Dan Bogor. sejak kemarin Februari tahun 2025 saya kebetulan diamanahi untuk menjadi Ketua IBI Cabang Kabupaten Bogor. Oke, berarti baru dilantik nih ya Bu Iya, Bidan betul. ya. Wow, Masya Allah. Iya, Senang sekali mendengarnya. Nah, tadi sudah perkenalan ya Moms and Dads di rumah. Bidan Linda ini merupakan Ketua IBI atau Ikatan Bidan Indonesia Cabang Bogor. Nah, tentunya nantinya ini akan bisa mengedukasi para Moms and Dads juga nih terkait dengan langkah untuk menjadi ibu sehat dan juga janin sehat. Oke, bisa langsung aja ya Bu Iya, Bidan Linda baik. ya. Kita santai aja nih Bu Iya, Bidan ya. siap. Kalau Oke. misalnya sama Moms and Dads di rumah biasanya tuh memang sukanya yang santai-santai gitu. Nah, betul. masuk ke pertanyaan pertama ya Bu Iya, Bidan ya. baik. Nah, kalau misalnya kita bahas ya Bu Bidan ya, ibu hebat nih. Oke. Maknanya menurut Ibu Bidan Linda ini sebagai Ketua Ikatan Bidan Indonesia tuh apa sih Bu? Oke, baik. Itu pertanyaannya simpel tapi maknanya dalam ya, Betul. Mbak Prisa. Ibu hebat. Kalau menurut saya setiap perempuan itu hebat ya, Betul. tapi memang tidak semua perempuan bisa menjadi ibu. Dalam artian ibu seperti apa sih? Contoh misalnya kayak ibu yang bisa melahirkan anak-anaknya Betul. secara langsung. Tapi setiap perempuan bisa menjadi ibu sebenarnya, yaitu bisa ibu asuh maupun ibu kandung gitu ya. Jadi bidan itu makanya tagline-nya adalah bidan sahabat perempuan sebetulnya ya. Jadi kenapa yang diusungnya adalah sahabat perempuan, karena maknanya dalam. Kenapa tidak wanita gitu ya, jadi perempuan gitu. Jadi sesuai dengan kalau di bahasa Inggris kan kita bidan itu midwife gitu ya. Artinya memang ini ya istri kemudian maid. Jadi artinya filosofi itulah yang diangkat oleh teman-teman atau bunda-bunda kita sebelumnya. Menurut kita ibu hebat itu seperti apa? Itu tadi, apapun peran atau yang dilakukan oleh seorang perempuan menjadi ibu itu, entah menjadi ibu kandung atau ibu asuh, dimanapun beliau berada dengan perannya masing-masing, semua perempuan itu hebat. Oke, Masya Allah sekali jawabannya tadi. Iya. Ke highlight nih ya Moms and Dads di rumah ya, bahwa menurut bidan itu adalah
setiap perempuan itu hebat. Itu hebat. Apapun perannya. Apapun perannya. Jadi para moms di sini yang ada di rumah jangan khawatir ya. Untuk yang memang lagi memerankan, aduh sebenarnya aku nih ibu hebat nggak sih? Semua perempuan itu hebat. Oke. Nah, Bu Bidan, bagaimana sih peran bidan ini dalam mendampingi ibu sejak masa kehamilan hingga menyusui? Oke. Kalau kita berbicara tentang peran bidan, mungkin harus diketahui atau mungkin moms and dads tidak semua tahu gitu bahwa bidan itu punya 6 peran ya, sebagai pelaksana, pendidik, fasilitator, kemudian peneliti dan lain-lain. Ada 6 ya. Nah, untuk di masyarakat yang tadi dukungannya untuk nutrisi, kita itu sebagai pelaksana dan pendidik. Pelaksana di sini adalah apa sih yang dilaksanakan oleh bidan? Yaitu tadi pengelola pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak. Jadi melaksanakan pelayanan kepada segmennya, memang bidan itu kan sebetulnya holistik ya, pelayanan yang menyeluruh itu terhadap semua siklus hidup sebetulnya. Jadi kalau dia misalnya pelayanan di kesehatan balita, apa sih yang di penekanan atau pendekatannya situ adalah tumbuh kembangnya. Jadi kita sekarang itu lebih banyak mengedukasi sebagai pendidik di situ ya, mengedukasi kepada keluarga. Jadi ketika kehamilan itu kan bukan hanya peran si ibu hamil sendiri, support system yang ada di keluarga tersebut ya, sebagai support system terdekat ataupun lingkungannya ya. Jadi kita kan banyak yang melihat seolah-olah hamil itu hanya milik yang bersangkutannya saja, tapi ketika dia melahirkan seolah dia tidak punya tidak punya hak untuk memilih dengan siapa dia ingin bersalin, di mana dia harus bersalin. Semua kalau mau apa-apa juga tunggu suaminya, tunggu keluarganya, gitu. Karena itu hidup dia gitu kan istilahnya. Jadi, nah terkait tadi dengan nutrisi misalnya, karena sekarang ini kan kita juga sedang menghapus stigma di masyarakat, terutama kalau di saya, karena saya di Kabupaten Bogor, artinya tinggalnya yang masih banyak di pedesaan gitu. Jadi yang ada di benak mereka bahwa yang penting melahirkan secara selamat. Jadi artinya nggak apa-apa deh, agak nggak nangis sama bayinya, yang penting selamat. Artinya selamatnya saja, dia tidak lupa dengan sehat. Kan buat apa dia melahirkan selamat tapi tidak sehat, menimbulkan beban buat dianya gitu kan istilahnya. Jadi tapi bagaimana mungkin akan melahirkan yang selamat dan sehat jika tidak didukung oleh nutrisi yang baik gitu kan. Nah, jadi kadang banyak tuh kalau di perkotaan perempuan-perempuan tuh sudah tahu gitu ya mana nutrisi yang baik untuk dirinya. Tapi kalau di pedesaan masih ada mitos-mitos kan terhadap makanan, kan? Jadi akhirnya tidak boleh mengkonsumsi protein pada protein dibutuhkan misalnya gitu ya. Jadi akhirnya dia mengkonsumsi hanya sekedar kenyang, gitu kan. Terkait itu kan juga nanti menurunkan terhadap pola asuh dia terhadap anaknya. Kadang anaknya bukan tidak suka makanan tersebut, tapi dia delay, dia terlambat kenal. Akhirnya dia pikir kan memilih. Anak saya nggak suka itu, padahal bukan nggak suka, dia nggak kenal, nggak terbiasa itu, gitu. Jadi karena si ibu lebih percaya misalnya, udah anak saya mah sukanya hanya produknya dari tepung beras aja, atau misalnya dari buah-buahan aja. Dia nggak ngenalin tuh sayur gitu. Nah kayak gitu. Jadi fungsi bidan di sini, nah di situ pelaksana dan pendidik adalah melaksanakan pelayanan kebidanan kepada ibu hamilnya, tapi juga mengedukasi terhadap support system yang ada di ibu hamil tersebut, termasuk pengambil kebijakan dalam ini misalnya stakeholdernya, kepala desanya, kader di posyandunya. Jadi jangan kan kadang masyarakat itu agak jauh misalnya ke bidannya walaupun tinggal di desa, dia tanya ke kadernya. Kalau si kadernya sudah diedukasi atau sudah persepsi sama dengan bidannya, ke siapapun si pasien itu bertanya atau si ibu hamil itu bertanya, jawabannya akan sama gitu. Jadi tugas pendidik di situ sebetulnya lebih mulia. Gitu. Kalau di pelaksana ada benefit nih nanti, namanya juga memberikan pelayanan, ada finansial yang didapat. Tapi ketika pendidikan
tidak seperti itu. Iya, Jadi semuanya bisa sama ya. Iya, Wah, betul. ini keren sekali ya Bu Bidan ya. Ternyata Ya. peran bidan ini sangat mempengaruhi ke semua Ya, lingkungan betul. untuk para ibu ataupun para moms yang baik itu yang sedang program hamil ya Bu Betul, ya, yang betul. sedang kehamilan dan juga yang sedang menyusui, yang punya anak dan ke semua keluarga. Iya, Gitu. dan jangan lupa tuh bahwa si suami harus paham juga. Nah. Gitu. Jadi artinya itu tadi, kadang dia ya udah kalau udah urusan hamil, urusan perempuan saja, termasuk di dalamnya dia mengantar ketika dia kontrol kehamilannya. Karena kan ketika kita memberikan pengetahuan tentang, perlu diingat bahwa kehamilan itu sesuatu yang alamiah, tapi tetap mengandung resiko. Resikonya itu atau emergensinya itu yang harus kita minimalisasi. Sekecil apapun celah resiko itu harus kita antisipasi. Jadi nggak ada tuh sesuatu kegawat daruratan tuh, ini mah tiba-tiba atau di kampungnya sebenarnya ujung-ujung ini mau nggak ada. Pasti ada prolognya. Cuman nggak sih si ibu hamilnya, nggak sih si keluarganya bahwa itu ada kegawat daruratan. Karena dalam tiap trimesternya itu kehamilan itu punya resikonya masing-masing. Jadi tidak flat. Trimester 1 mah ini, trimester 2 mah ini, trimester itu masing-masing ada kondisi gawat darurat yang masuknya tuh ke high risk kah atau low risk kah itu kehamilannya. Itu tugas bidan adalah mengantisipasi itu dan memberitahu. Karena kan bidan bukan paranormal. Pasti begini pastinya. Nah itu ketika si ibu hamil jadi keluar dari tempat prakteknya bidan, ibu hamil itu tahu, oh kehamilan saya untuk trimester ini yang saya antisipasi. Jadi jangan juga luber di kepalanya semua dijelaskan. Jadi kan kadang ini kita kayak nangkep ini yang ini lepas ya. Jadi sesuai kebutuhan saat itu saja yang kita edukasi. Oke, wah ini sangat detail sekali nih Moms and Dads ya. Para peran bidan di sini juga sangat menentukan nih untuk para Moms and Dads ketika memang nanti konsultasi gitu ya terkait dengan kesehatan apapun bisa dikomunikasikan kepada bidan ya, Bu Bidan ya, karena itu bisa sangat membantu untuk mengedukasi dari mulai nutrisi, tadi udah ke-highlight juga mitos atau fakta itu harus banget diedukasi ya, karena mungkin ada beberapa yang moms atau dads di rumah sebenarnya ini tuh bisa nggak sih untuk ibu hamil, boleh nggak sih ya pada akhirnya itu harus ditanyakan gitu ya, yang faktanya dibenarkan dan mitosnya mungkin bisa dijauhkan nih moms and dads di rumah gitu. Nah gimana nih moms and dads di rumah, apakah sudah paham dan punya mitos atau fakta menarik terkait dengan kehamilan? Boleh langsung aja drop komen di bawah dan sharing-sharing bersama dengan Moms. Oke nih Bu Bidan ya, Bu Bidan ini tuh kan sebagai ibi gitu ya Bu Bidan ya, untuk mengedukasi masyarakat tadi gitu ya, untuk terkait dengan ibu hamil dan juga edukasi terkait dengan ibu yang mungkin yang sudah punya anak juga gitu. Nah kira-kira langkah konkret apa aja sih yang udah dilakukan para Ikatan Bidan Indonesia gitu ya untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan semua nutrisi, kesehatan, mungkin dari mulai ibu yang sedang menjalankan program hamil, kehamilan, dan juga yang sudah mempunyai anak atau keluarga. Oke, siap. Pertanyaan yang luar biasa Mbak Frisa, bahwa langkah konkret apa sih bahwa IBI ini hadir di masyarakat tuh apa sih yang sudah IBI berikan gitu ya. Jadi seperti yang tadi kita sempat singgung di awal bahwa IBI ada sahabat perempuan gitu ya. Jadi langkah konkret apa sih yang sudah dilakukan IBI terhadap khususnya misalnya ibu hamil, kemudian ibu balita gitu. Jadi pada saat ibu hamil, IBI itu hadir di kelas-kelas ibu hamil. Ya, jadi kalau sekarang itu sesuai dengan program pemerintah, karena kan visi jangka panjang Indonesia kan mencetak generasi emas 2045, ya kan? Tapi bagaimana mungkin kita mencetak generasi unggul tersebut kalau memang itu tidak dipersiapkan, ya. Jadi artinya kita mau nanam padi aja, kita nyari varietas unggul itu kan harus banyak intervensi yang kita lakukan gitu. Nah, kalau di bidan saat itu yang tadi saya sampaikan bahwa bidan hadir misalnya di kelas ibu. Kelas ibu itu apa sih Bu? Itu kelas ibu hamil yang terdiri dari kumpulan-kumpulan ibu hamil.
kita biasanya membagi kelas itu sesuai trimesternya. Karena kalau kita berbicara terlalu umum, Betul. kadang sih misalnya saya belum ngalamin nih. Padahal misalnya segmennya di sini penjelasannya tentang morning sickness misalnya. Sementara dia udah Sudah moduler iya. gitu kan. Jadi kayaknya kok nggak related sama saya. Jadi di kelas ibu hamil itu kita biasa membagi kelas untuk ini untuk trimester 1 dengan keluhan. Jadi di situ bukan interaksi yang terjadi itu bukan satu arah yang hanya bidan menjelaskan, tapi bertestimoni. Jadi si pasien itu menceritakan apa sih yang dia keluhkan. Jadi si bidan itu harus menggunakan telinganya. Jadi kan kita harus ketika salah satu sedang berbicara, berarti kita jangan mendengar gitu ya. Jadi ketika pasien itu misalnya, makanya kelas ibu hamil itu paling banyak hanya 10 orang misalnya pesertanya. Jadi bukan banyak, itu nggak efektif. 10 sampai 15 orang dalam satu kelas misalnya untuk itu tadi. Misalnya bahwa saya keluhannya ini sih. Nah, kita rangkum mana sih yang masuk fisiologis, mana yang masuknya patologis di sini yang perlu intervensi lebih gitu. Jadi tidak semua keluhan itu harus diakhiri dengan minum obat. Dan tidak semua keluhan itu dialami oleh setiap ibu hamil. Gitu. Yang penting dikasih pemahaman. Nah, bidan hadir di situ gitu, nggak cuma di kelas ibu, ada kelas ibu balita juga. Karena sekarang itu lagi banyak juga fenomena yang anak delay speech misalnya, speech delay, terus apa, karena ya itu tadi dia hanya bisa melihat bahwa anak saya hanya di antropometri saja, berat badannya cukup, tinggi badannya cukup, hanya itu patokannya. Padahal kan ada motorik lainnya gitu loh. Nah itu yang tugas siapa sih yang menyampaikannya? Kita para ibu sebagai bidan yang memang ada di ada di daerah. Karena kita ngelihat kalau ngomongin dokter spesialis anak sebagai mitra kerja kita atau dokter spesialis kandungan, itu kan mereka berdomisili di kabupaten. Betul. Jarang di kecamatan, apalagi sampai ke desa itu mereka ada kan pasti nggak ada yang periksa. Jadi bidan lah, jadi bidan tuh all in. Jadi apapun yang ditanyakan bidan harus tahu. Walaupun sebetulnya kan nggak mungkin kita, itu bukan materi saya nggak dipelajari, itu kan kayaknya aneh gitu. Karena buat masyarakat di daerah, bidan itu adalah sumber mereka bertanya untuk jadi ketika udah bertanya Bu Bidan, jangankan yang benar, yang salah aja istilahnya mereka yakini. Makanya disitulah bidan harus terus mengasah kemampuannya dalam jelas kalau skill ya. Karena itu yang ditolong ada dua. Nyawa ibu dan bayi. Dan nyawa dirinya sendiri gitu kan. Ketika dia nolong persalinan terus ada masa sampai meninggal, itu beban dia seumur hidup. Ya kan? Jadi harus dijaga itu kesehatan mental si bidannya gitu ya. Jadi artinya memang ketika berhadapan dengan ibu hamil yang paling itu mah dijalin trust, saling percaya. Jangan sampai ya itu tadi ada dusta di antara kita gitu ya Mbak Prita, supaya kedepannya ketika si ibu hamil sudah membuka dirinya dan si bidan memang hadir sesuai tidak kepo gitu istilahnya ya dengan kehidupannya, insya Allah gitu semuanya akan jauh lebih mudah. Jadi langkah konkretnya begitu hadir memang di kebutuhan masyarakat dalam artian memang sesuai dengan porsinya ya. Tadi tidak memang intervensi lebih, kan kadang bidan namanya itu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Artinya kita hidup di Indonesia itu banyak budaya. Selama budaya itu tidak bertabrakan dengan rasional, itu silakan saja. Contoh, saya misalnya sudah 25 tahun tinggal di bawah kaki Gunung Salak lah, kita nyebutnya malah Tetugan Gunung Salak ya. Jadi di situ, jadi masih hal-hal yang sifatnya masih mistis misalnya. Ngakhirin, Bu, boleh nggak disemprot, disiram, disembur ya. Selama tidak membahayakan, itu sah-sah saja. Dulu masih, Bu, boleh nggak sih dikasih telur mentah ayam kampung untuk diminum kuningnya aja. Kebayangkan dia nggak tidur semalaman, terus harus mengkonsumsi, itu kan enak yang ada. Dan kita juga kasih tahu kenapa nggak boleh yang mentah, karena dalam yang mentah masih mengandung salmonella, bisa kayak gitu. Artinya kita tidak melarang, tapi memberikan informasi. Kalau segala sesuatu langsung ditebas ya itu tadi biasanya
yang jadi masalah adalah ini bidan nggak ngerti budaya kayak gitu sebetulnya. Mungkin Mbak Oke, Frisa ya. wah berarti satu langkah yang banyak banget Iya, menghasilkan apa ya Bu Bidan ya, terkait dengan hal-hal mistis itu kan juga ya beragam ya. Betul. Di Indonesia itu juga Betul. tidak bisa kita pungkiri juga adat Iya. dan budaya istiadatnya Betul. juga sangat erat sekali dengan kita. Jadi sebenarnya tidak salah asal memang rasional. Iya, Gitu. betul. Mungkin moms and dads di rumah ya, kalau misalnya memang sudah bingung nih aku harus langkah kemana, mungkin di sini bidan itu merupakan salah satu peran yang bisa moms and dads lakukan atau mungkin bisa keluh kesahkan Iya, gitu ya, karena buat bertanya program-program tadi yang sudah Bu Bidan Betul. jelaskan itu sangat berkaitan sekali terkait dengan kesehatan para moms and dads di rumah, baik itu mungkin dari momsnya, dari dadsnya, dan juga dari Iya. para calon bayi maupun para anak yang udah moms and dads siapkan nantinya. Oke, nih ya Bu Bidan, tadi kan kita udah terkait dengan langkah konkret gitu Iya, kan ya. betul. Nah kalau misalnya kita bahas program unggul nih Bu Bidan ya di IBI, karena kan tadi kan perannya sudah bagus sekali ya Bu Bidan ya. Ada program-program pendekatan terhadap ibu hamil dari trimester 1 sampai hingga akhir, bahkan juga nanti ketika sudah melahirkan ada program-program khusus ya, untuk betul, balita dari umur sesuai dengan usianya gitu betul. ya. Nah, kalau yang fokus pada pemenuhan gizi ibu dan anak gitu ya di berbagai daerah, itu kira-kira apa nih Bu Bidan? Karena kan sekarang kita nggak bisa pungkiri ya bahwa seperti tagline-nya Bemomio, ibu sehat dan janin sehat, karena kita tuh sekarang memang memikirkan janinnya juga. Betul. Ya, untuk yang para moms di sini mungkin masa sih kenapa harus aku, kenapa nggak anak aku juga gitu kan ya kadang ya Bu Bidan ya. Nah, program unggulan apa sih yang udah IBI lakukan gitu ya dalam pemenuhan gizi untuk ibu dan anak di berbagai daerah yang tadi khususnya Bu Bidan jelaskan bahwa bidan itu bisa langsung ke berbagai daerah-daerah terpencil. Oke, siap. Terima kasih Mbak Friska, bahwa sekarang apa sih program unggulannya? Walau bagaimanapun bidan adalah mitra kerja pemerintah. Baik. Banyak sebagian dari warga kami, istilahnya dari 4.500 anggota kami itu kan ada kurang lebih 10-20% bekerja di pemerintahan. Itu kan ada program pemerintah nih. Jadi bidan sangat mendukung program tersebut. Misalnya kayak saat ini kan yang sedang digencarkan pemerintah adalah penurunan angka stunting. Ya. Jadi bidan sebagai garda terdepan dalam kegiatan tersebut adalah dari mulai mana sih biar stunting itu turun, jangan sampai yang sudah ada tetap ada istilahnya, tapi kita akhirnya melahirkan generasi-generasi stunting istilahnya kan. Nah, apa yang harus dilakukan? Banyak hal. Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena ini holistik, jadi bukan cuma pada saat hamil saja, sementara dari teenagernya, misalnya dari remajanya, kemudian dari calon pengantinnya, terus masuk ke ibu hamil, itu kan siklus hidup. Betul. Ya, jadi dibenahinya tuh nggak tiba-tiba di ibu hamilnya saja, pada waktu dari remajanya dia sudah anemia misalnya. Karena anak sekarang tidak bisa dipungkiri dengan banjirnya junk food. Jadi dia kan asal kenyang, nggak posisi gizinya tuh tidak cukup. Gitu. Akhirnya banyak anemia misalnya kepada remaja. Ketika dia sudah dari awal anemia, ketika akan masuk ke calon ibu, dia kan sudah anemia dari awal, sudah kronis. Kemudian berat badannya misalnya, karena anak tuh kan ada pemahaman bahwa yang cantik tuh langsing, kurus malah, kurus hilang gitu ya, kurus tinggi langsing. Jadi padahal kan bukan itu. Nah itu kan pemahaman karena peer group kan dia, di temennya memang seperti itu mungkin gitu kan. Jadi program apa sih yang biasanya misalnya dilakukan saat ini? Kalau program pemerintah untuk mengentaskan seperti itu kan ada namanya pemberian makanan tambahan, PMT lokal. Segmennya itu untuk bayi yang atau balita yang gizi kurang atau yang berat badannya tetap. Terus bidan di mana sih perannya? Bidan itu yang memantau. Ya, misalnya tadi saya sempat singgung di kelas ibu. Kan ada kelas ibu balita. Di situ yang kita lihat kan tadi saya bilang bahwa ada pemeriksaan antropometri. Dengan berat badan segini kan ada apa namanya? Ada bahasanya sendiri. Kalau stunting itu pengukurannya dari mana sih? Misalnya dari tinggi badan ke umur. Kalau yang ada lagi yang apa namanya pendek, itu kan yang ada yang gizi kurang, ada yang dari tinggi badannya ke berat badannya. Jadi dari mana sudut mana kita melihatnya atau mengukurnya? Ujungnya adalah memang intervensi yang kita lakukan. Jadi jangan sampai
dia sebetulnya jadi jangan lihat orang yang pendek, oh stunting, nggak gitu, Nggak Jadi, langsung bukan ya. hanya pendek Iya, gitu, iya, tapi iya. bagaimana nih yang kita ukuran, dan jangan lupa bahwa setiap anak tuh punya growth filteringnya masing-masing, Masing-masing, iya. garis pertumbuhannya, apalagi misalnya anak saya misalnya sama dengan Punten, bisa sama anak Mbak Friska, sama-sama lahirnya dengan tanggal dan bulan yang sama. Tapi ternyata umur kehamilan saya sih memang prematur, Oke. nggak akan bisa ngejar Beda, iya. walau bagaimanapun gitu. Jadi itu yang harus dijelaskan kepada iya. ibu hamil di posyandu tersebut. Iya. Jadi program-program unggulan yang sekarang itu sedang digalakan oleh teman-teman bidan, salah satunya adalah sebagai dia orang tua asuh. Misalkan pemerintah nih memberikan PMT, tapi kan keterbatasan Iya, betul. anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Iya. Kalau kita sebagai masyarakat tidak juga berperan, ya nggak akan selesai. Ngomongin angka plus 14% itu kalau di persentase kesannya kecil, tapi kalau angka absolut itu besar sekali gitu maksudnya. Jadi kita ngambil peran sekecil apapun peran yang dilakukan oleh bidan misalnya, itu sangat bermanfaat. Gitu. Jadi program unggulan lebih ke kita mendukung program pemerintah, tapi kita pun membuat event pun kayak sekarang nih, karena Ibi mau ulang tahun nih tanggal 24 Juni 2025 itu ke 74. Kalau ngeliat usia luar biasa tuh, usia lansia gitu ya. Apa yang bidan lakukan nih program unggulannya itu tadi, kita tetap mendukung program pemerintah, stop stunting, kita melakukan bakti sosial di daerah-daerah kecil, karena kebetulan Bogor itu memang luas sekali wilayahnya. Kami akan melakukan bakti sosial di daerah barat, di daerah Kecamatan Jasinga. Nah itu lagi salah satu unggulan yang kita buat supaya itu tadi, apa yang kita lakukan sekecil apapun yang kita lakukan bermanfaat buat masyarakat. Masya Allah. Itu sudah terjelas sekali ya Moms Andes di rumah ya. Jadi ini program IBI ini sangat banyak sekali ya dari program pemerintah dilaksanakan, dan ada programnya tersendiri juga gitu ya. Karena tadi yang sudah dijelaskan oleh Bidan Linda bahwa rantai kehidupan itu kan dari remaja, ingin pernikahan ya kan, baru mulai ingin pernikahan, terus juga program hamil, ibu hamil, dan sampai anaknya lahir, itu kan selalu siklusnya akan seperti itu. Jadi Moms Andes jangan khawatir gitu ya, untuk pemenuhan gizi bisa disampaikan nih atau dikonsultasikan kepada para bidan terdekat, karena kan sudah mungkin di berbagai kecamatan daerah itu kan sudah bisa terjangkau ya untuk Moms Andes yang ada di rumah gitu. Jadi kalau misalnya Moms Andes ada pertanyaan terkait dengan pemenuhan gizi untuk diri sendiri ataupun dates-nya dan juga untuk janinnya, nanti bisa langsung aja konsultasikan ke bidan gitu ya Bu Bidan ya. Oke, gak kerasa nih Bu Bidan, segmen 1 kita udah selesai, tapi jangan kemana-mana Moms Andes, karena ada segmen selanjutnya yang kita akan mau bahas lagi gitu ya Bu Bidan, yang terkait dengan kesehatan para Moms Andes di rumah, terkait dengan kesehatan mental juga nanti kita akan bahas di segmen kedua bersama dengan Bidan Linda. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus untuk Moms Andes yang ada di rumah, nonton di podcast selanjutnya. Oke, mungkin di podcast segmen 1 sampai sini dulu. Sampai jumpa di segmen yang kedua di Bemo Mio bersama Bidan, menjadi ibu dimulai dari sini.